Terima kasih buat teman-teman dari Praise and Worship, buat para penari tamborin, pelayan Tuhan di tempat ini. Shalom, selamat siang. Sungguh satu sukacita besar bisa berada di tempat ini. Ini pertama kalinya saya melayani di ibadah minggu ya Pak ya. Biasanya melayani di tengah minggu, ya di dalam acara doa malam. Sudah mungkin sekitar 2 atau 3 kali. Dan ini pertama kalinya melayani di ibadah minggu di gereja saudara. Satu sukacita besar bisa berkenalan dengan teman-teman baru. Dan yang lebih surprise lagi ternyata di sini banyak orang yang sudah mengenal, teman-teman yang sudah mengenal lewat Facebook saya saudara. Jadi tadi kelar ibadah pertama, ada beberapa orang yang dekatin saya, Pak saya teman di Facebook Bapak. Nah puji Tuhan saya senang sekali punya banyak teman-teman yang baru. Nah saudara-saudara, kita baru saja merayakan Paskah. Dan itu satu momen yang begitu penting dalam kehidupan kekristenan kita. Dan beberapa waktu lagi ke depan, kita akan memperingati kenaikan Yesus. Waktu Yesus naik, dia menjanjikan satu hal yang penting, bahwa dia akan memberikan Roh Kudus-Nya pada kita. Karena itu hari ini saya ingin men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai roh yang dijanjikan itu. Roh Kudus, dia adalah roh penghibur dan penolong. Katakan sama-sama dengan saya, Roh Kudus adalah roh penghibur dan penolong. Saudara-saudara, betapa pentingnya di dalam kehidupan kita saat-saat ini, kita memiliki Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong di tengah-tengah dunia yang bermasalah. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang stres, orang-orang yang punya beban dalam hidupnya, orang-orang yang mengalami tekanan yang luar biasa. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu itu ada promo tiket murah di Senayan City. Ada yang ikut ngantri saudara? Itu kalau saudara lihat foto-foto yang dikirim di Facebook, saya juga dikirimin sama teman saya, itu orang ngantrinya kayak ular saudara. Dan itu bayar loh, bukan gratis saudara. Ada yang saya dengar ngantri dari jam 5 pagi, karena mereka malamnya nginep di mobil di situ, bayangin. Dan saudara-saudara, satu peristiwa yang mengejutkan yang saya dengar, bahwa ketika mereka sedang ngantri tiket murah itu, di Senayan City, tiba-tiba mereka mendengar satu bunyi yang cukup keras saudara. Rupanya pada hari itu ada orang yang bunuh diri saudara. Loncat dan kemudian jatuh menyentuh lantai, bukan menyentuh, tepatnya menghantam lantai dan kemudian kepalanya pecah, itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Ada begitu banyak orang bunuh diri. Kalau kita nonton TV, nonton berita saudara, kita melihat ada gampangnya, begitu mudahnya orang bunuh diri di sana sini, kadang-kadang karena persoalan yang sepele. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengakhiri hidupnya karena mereka sudah tidak tahan lagi. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan kita memiliki penghiburan dan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat sama-sama di dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-19. Sebelum kita masuk di dalam inti khotbah kita tentang Roh Kudus. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin saudara. Kita bersyukur karena Alkitab berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Apa maksudnya bertambah banyak pikiran dalam batinku? Ini adalah gambaran orang-orang yang stres. Orang-orang yang mengalami depresi. Orang-orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Orang-orang yang mengalami banyak masalah, banyak problem dalam hidupnya. Dan kalau hari ini ada di antara saudara yang mengalami stres, depresi, firman Tuhan berkata apa? Penghiburanmu, penghiburan yang datang dari Tuhan, itu menyenangkan jiwaku. Saudara-saudara, saya mencatat di sini bahwa sebuah lembaga survei yang bernama Kelly Services International, itu mengadakan survei terhadap 4.000 profesional yang bekerja di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan apa hasil yang muncul dari survei tersebut? Dikatakan 84% profesional itu mengalami stres dan tekanan dalam pekerjaannya. Kenapa mereka mengalami stres, mengalami tekanan dalam kerjaannya? Ya bisa jadi alasannya bermacam-macam saudara. Bisa juga karena target yang tidak tercapai. Atau bisa juga karena tingkat kompetisi yang begitu tinggi, tingkat persaingan yang begitu tinggi. Saudara tahu bahwa sekarang ini di Indonesia saja, itu banyak masuk tenaga-tenaga kerja
itu banyak dari Cina, saudara. Dan kalau saudara lihat, mereka biasanya bergerak di bidang komunikasi di Indonesia. Kebanyakan dari mereka begitu, saudara, tapi tidak selalu. Tapi intinya, ada banyak pekerja-pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Dan saya melihat itu ribuan pekerja-pekerja dari China itu masuk ke Indonesia. Dan secara profil mereka lebih baik. Orangnya tinggi-tinggi, tegap-tegap, mereka jalan percaya diri, otaknya pinter-pinter dan masih muda-muda. Dan ini ternyata membuat ada begitu banyak profesional yang stres, saudara. Kenapa? Karena tingkat kecerdasan mereka lebih tinggi. Dan mereka masuk, pekerjaan orang-orang terancam. Waduh, saya udah tua nih. Ini yang muda-muda masuk, lebih cerdas, penguasaan teknologinya lebih canggih, kerjanya lebih cepat, lebih cekatan. Sehingga banyak profesional yang stres, saudara. Dulu kita pinter dikit udah kepake, saudara. Sekarang ada banyak orang yang merasa profesinya terancam. Karena banyak tenaga kerja dari asing yang masuk. Belum lagi lulusan-lulusan anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri. Itu setiap tahun mungkin ada ribuan anak-anak Indonesia yang lulus dari luar negeri. Balik ke Indonesia. Balik ke Jakarta dan tersebar di kota-kota besar. Mereka punya keahlian yang lebih maju. Mereka punya tingkat kerja yang lebih tinggi daripada profesional-profesional yang sudah lama bekerja. Dan banyak profesional-profesional yang jadi stres. Dan survei ini mengatakan 84% profesional yang disurvei sama mereka dari 4.000 profesional itu ternyata mengalami tingkat stres yang tinggi. Nah, saudara-saudara, ternyata yang stres itu bukan cuma orang dewasa aja, saudara. Sebuah lembaga survei yang lain yang namanya Harris Interactive Incorporation itu mensurvei 1.100 remaja di Amerika tahun 2014. Dan hasilnya adalah bahwa level stres pada remaja itu lebih besar daripada level stres dari orang dewasa. Ternyata remaja itu memiliki tingkat stres yang jauh lebih besar dibandingkan orang dewasa. Saya tadinya berpikir apa benar ya? Survei ini akurat. Kok remaja itu kan identik dengan hura-hura dan lain sebagainya. Kok ini dibilang level stres remaja lebih tinggi? Dan ternyata benar, saudara. Saya ngomong sama beberapa orang yang saya kenal, anak-anak remaja. Saya tanya, kamu nanti ke depannya bagaimana? Kamu nanti selesai ini, kamu mau kemana? Saya tanya pertanyaan-pertanyaan yang mendetail. Saya pengen tahu, mereka tuh udah punya tujuan hidup atau belum? Mereka tuh udah punya arah hidup atau belum? Selesai sekolah mau begini. Dan saudara tahu, yang mengejutkan adalah sebagian besar dari anak-anak remaja yang saya tanya, mereka nggak tahu mereka mau jadi apa. Mereka bingung. Lulus SMA mau kemana? Mau masuk apa? IPA, IPS? Saya nggak tahu sekarang masih ada IPA, IPS nggak pembagiannya. Mereka nggak tahu. Begitu selesai SMA, mereka mau masak apa? Mereka nggak tahu. Sehingga apa? Ini membuat mereka jadi gamang, saudara. Mereka nggak tahu arahnya kemana, mereka nggak tahu tamat sekolah mau jadi apa. Dan ini membuat banyak remaja ternyata jadi stres karena hal ini. Mereka nggak tahu tujuan hidupnya. Saudara-saudara, intinya kita ini hidup di dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang stres, orang-orang yang takut. Dan parahnya lagi, saudara, menurut Asosiasi Psikolog Amerika, mereka menyelidiki bahwa ternyata pada kondisi stres, itu banyak orang lari pada kegiatan yang buruk. Mereka melakukan pelarian seperti mabok, narkoba, free sex dibandingkan mencari Tuhan. Jadi Asosiasi Psikolog Amerika ini mensurvei dan menganalisa bahwa ternyata yang membuat lebih parah bahwa pada kondisi stres seperti itu mereka tidak mencari Tuhan. Lebih banyak di antara mereka mengalihkan perhatian mereka, membuat pelarian dengan hal-hal yang sebetulnya lebih menghancurkan hidup mereka. Mereka terlibat kepada obat-obatan, mereka mabok-mabokan, mereka melakukan yang namanya kehidupan free sex. Padahal di dalam Tuhan itu ada penghiburan dan pertolongan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini saudara dalam keadaan penuh tekanan, kalau hari ini hidupmu penuh masalah, kalau hari ini saudara sedang mengalami stres, saya mau katakan, saudara datang kepada alamat yang tepat ketika saudara mencari Tuhan. Karena sekali lagi di dalam Tuhan ada penghiburan dan pertolongan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga,
Yesus itu menjanjikan kepada kita penghibur untuk menolong dan menghibur manusia di dalam menghadapi tekanan hidupnya. Nah, coba kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Saya mengajak kita membaca ayat 25 dan 26 ini bersama-sama dengan suara yang keras. Yohanes pasal 14 ayat 25 dan ayat 26. Mari kita mulai bersama-sama. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada satu hal yang menarik yang nanti akan kita bahas, bahwa ternyata Yesus berkata Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita tentang apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata bahwa Yesus akan mengutus penghibur kepada kita. Yaitu siapa saudara penghibur itu? Roh Kudus. Dan saya ingin katakan bahwa Roh Kudus itu sudah diutus pada peristiwa Pentakosta. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa karya Roh Kudus dalam hidup kita, bagaimana Roh Kudus itu menolong dan menghibur kita perlu tahu dulu siapakah Roh Kudus itu. Siapakah penghibur dan penolong yang disebut Roh Kudus itu, saudara? Nah, saudara-saudara, saya menyadari betul bahwa kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah dewasa secara rohani. Bagi beberapa di antara saudara, mungkin ini agak mendasar. Tapi nggak apa-apa, saudara. Kita dengarkan sekali lagi, karena mungkin ada beberapa di antara saudara yang orang Kristen baru di gereja ini. Dan kita perlu memahami, ketika kita mengenal Roh Kudus, maka kita bisa semakin memahami Dia. Kita bisa semakin erat dan intim dengan Dia. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita mengenal Allah Tritunggal, yaitu siapa aja saudara? Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus, dan Allah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tritunggal itu Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus, Allah Roh Kudus, berarti Allah kita itu ada 3. Karena dikatakan 3 pribadi. Saudara-saudara jangan salah menafsirkan. Tadi saya udah diskusi dengan Bapak Gembala sebelum saya menyampaikan ini. Dan ternyata kita punya satu pemahaman yang sama. Dan saya bilang kalau memang kita tidak sama, saya tidak akan menyampaikan ini. Karena saya harus menghormati doktrin setiap gereja, saudara-saudara. Ada hamba Tuhan yang menafsirkan begini, bahwa Allah Tritunggal itu seperti ini. Pribadinya cuma 1, tapi kalau pagi dia itu jadi bapak. Kalau dia pergi ke kantor, dia jadi direktur. Kalau dia pulang ke rumah, dia jadi suami, saudara. Nah, saudara-saudara, tapi Allah Tritunggal itu bukan seperti itu. Allah Tritunggal itu bukan kalau pagi dia jadi bapak, kalau di kantor dia jadi direktur, kalau di rumah dia jadi suami. Itu berarti pribadinya cuma berapa? Cuma 1. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa itu tidak sama dengan Allah Anak. Ini yang perlu kita ngerti. Allah Anak itu tidak sama dengan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus itu tidak sama dengan Allah Bapa. Jadi ada 3 pribadi, tetapi dikatakan Tritunggal, 3 di dalam 1. 3 pribadi ini memiliki satu visi, satu pikiran, dan satu kehendak. Sehingga betul-betul namanya Tritunggal, 3 di dalam 1. Jadi jangan salah pemahaman lagi, saudara. Nah, ada jemaat yang bertanya begini, waktu saya jelaskan gini, Pak, buktinya apa, Pak? Bapak kok bilang Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda. Nah, saudara-saudara, pada waktu penciptaan bumi dan segala isinya, di situ di dalam Kejadian, saudara bisa melihat ketika Allah berbicara, dikatakan, baiklah kita. Kata kita itu menunjukkan ada lebih dari 1. Betul, saudara? Gak mungkin dia berbicara kepada dirinya sendiri. Itu satu hal yang lucu. Tapi dikatakan baiklah kita menjadikan manusia
Dan kemudian ada satu peristiwa lagi yang menunjukkan 3 pribadi ini muncul. Yaitu pada waktu Yesus dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis, Yesus masuk ke dalam air, firman Tuhan berkata apa? Terdengarlah suara. Dan suara itu bunyinya apa saudara? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya mau tanya, itu suaranya siapa? Suara siapa? Allah Bapa. Satu pribadi kita sudah lihat, yaitu Allah Bapa. Yesusnya ada di mana? Allah Anak. Ada di air. Allah Bapa berbicara kepada Yesus, kepada Allah Anak. Dan kemudian Alkitab berkata, setelah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, turunlah Roh Kudus dalam bentuk apa? Burung merpati. 3 pribadi itu nyata, kelihatan, menunjukkan dirinya pada waktu peristiwa Yesus dibaptis. Jadi saudara-saudara, saudara jangan takut untuk berkata bahwa Allah kita tuh ada 3. 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tetapi di dalam satu kesatuan. Ini yang namanya Tritunggal. Nah, saya nggak mau lama-lama di sini, saudara. Maksudnya nggak mau lama-lama bahas ini, bukannya nggak mau lama-lama di sini, saudara. Ya. Karena inti khotbah saya bukan itu. Nah, mari kita lihat, Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal. Saudara harus mengingat bahwa Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus itu ada yang bilang, oh Roh Kudus itu kuasa, betul. Oh Roh Kudus itu digambarkan, dilambangkan seperti angin, seperti api, betul. Tapi satu hal yang tidak boleh saudara lupa, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, sama seperti kita. Saudara pribadi, ya, saya pribadi. Tapi mimbar ini bukan pribadi. Keyboard ini bukan pribadi, drum itu bukan pribadi, bangku yang saudara dudukin bukan pribadi. Kenapa? Karena untuk sesuatu disebut sebagai pribadi, itu harus memenuhi 3 persyaratan. Sesuatu dapat disebut pribadi, kalau dia pertama punya pikiran. Yang kedua, dia punya perasaan. Dan yang ketiga, dia punya kehendak. Saudara punya pikiran? Punya. Makanya saudara mesti marah kalau dibilang, gak punya otak. Punya, tahu? Begitu saudara ya. Kalau gak punya otak namanya bukan pribadi. Saudara punya perasaan? Punya. Saudara punya kehendak? Punya. Makanya saudara dan saya disebut pribadi. Roh Kudus punya pikiran. Roh Kudus punya perasaan. Roh Kudus punya kehendak. Alkitab berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa berduka gak? Bisa. Roh Kudus pernah berkata kepada jemaat perjanjian baru pada waktu itu, khususkanlah Paulus dan Barnabas bagiku. Artinya Roh Kudus itu punya pikiran untuk mengutus seseorang. Roh Kudus punya kehendak. Karena itu saya ingin katakan kepada saudara, Roh Kudus itu pribadi dan dia hidup. Dia bisa saudara ajak bicara. Dia bisa saudara panggil. Dia bisa saudara sapa. Dia bisa saudara ajak komunikasi. Dia bisa saudara ajak bertukar pikiran karena dia memiliki pikiran. Roh Kudus bukan benda, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Katakan sama-sama, Roh Kudus adalah pribadi. Jadi kalau Roh Kudus itu pribadi, bisa gak kita menyapa Roh Kudus? Bisa gak? Ada beberapa orang lucu, Pak, masa Roh Kudus disapa? Karena saudara seringkali melihat Roh Kudus itu bukan sebagai pribadi. Tapi kalau saudara benar-benar mengerti bahwa dia pribadi, sama seperti orang yang ada di rumah saudara. Kalau orang ada di rumah saudara, saudara ajak ngomong gak? Ajak ngomong, kecuali saudara lagi berantem sama dia. Ada seperti tiada. Tapi kalau saudara punya suami, saudara punya istri, dan saudara tahu suami istri saudara itu orang pribadi, pasti saudara ngajak ngobrol. Nah hari ini saya ingin katakan, Roh Kudus itu nyata. Amin saudara. Roh Kudus itu pribadi. Dia nyata, dia ada, dia bisa saudara ajak bicara. Dia bisa saudara panggil. Setiap pagi kadang-kadang saya berdoa, saya bilang, selamat pagi Roh Kudus. Saya ngomong, Roh Kudus selamat pagi. Terima kasih. Karena pagi ini ketika aku membuka mata, aku tahu Engkau hadir. Engkau ada. Dan bahkan ketika aku tidur, Engkau mengawasi aku, Engkau menjaga aku. Terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Aku senang Engkau ada dalam hidupku.
Aku menyambut engkau dan aku minta engkau berjalan bersama dengan aku. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bisa saudara ajak ngomong. Nah, nanti malam sebelum saudara tidur, waktu saudara doa, ini kalau malam sebelum tidur pada doa gak nih? Apa doa makan doang saudara semangat? Karena habis doa makan saudara akan makan. Waktu saudara mau tidur, saudara doa, saudara bilang, Roh Kudus, terima kasih buat hari ini. Roh Kudus, terima kasih aku boleh mendengarkan tentang engkau tadi di gereja. Roh Kudus, terima kasih karena aku tahu bahwa engkau nyata. Engkau ada bersama dengan aku. Roh Kudus, terima kasih karena aku tahu engkau bisa kuajak bicara. Waktu saudara ada di mobil sendirian, seringkali ketika saya berangkat pelayanan atau saya mau meeting, saya terjebak kemacetan, saya suka cita saudara. Oh bapak ini aneh, kena macet suka cita. Ya daripada saya stres juga gak bisa lolos juga dari kemacetan. Mendingan saya suka cita. Kenapa saya bersuka cita? Karena itu kesempatan saya untuk bicara kepada Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus, saya tahu bahwa kemacetan ini seizin engkau. Pasti ada sesuatu yang kau mau nyatakan. Dan tiba-tiba ketika saya ngomong begitu, ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan hikmat. Ya, Roh Kudus punya pikiran. Dia bisa berpikir lebih jauh daripada yang kita pikirkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata penghibur, Roh Kudus itu adalah penghibur. Kata penghibur diterjemahkan dari bahasa Yunani itu memakai kata parakletos. Parakletos itu terdiri dari dua kata, para dan kaleo atau kletos. Para itu artinya apa? Para itu artinya yang berjalan berdampingan. Jadi Roh Kudus itu diutus kepada kita, artinya Roh Kudus berjalan bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Dia tidak jauh dari kita. Setiap hari waktu kita keluar rumah, Roh Kudus mendampingi kita. Setiap kali waktu kita pergi melayani Tuhan, Roh Kudus, saya percaya bahwa hari ini ketika saya melayani Tuhan, Roh Kudus mendampingi saya. Roh Kudus bersama dengan saya. Pada waktu ibu-ibu pergi ke pasar, Roh Kudus bersama dengan ibu-ibu menjaga. Dan apalagi waktu ke mall, Roh Kudus itu menjaga saudara. Supaya mata saudara diubahkan menjadi mata rohani saudara. Ngelihat baju kurang bagus, apalagi yang kinclong-kinclong saudara. Ini artinya para. Para itu berjalan berdampingan. Tapi ada kata kedua dari para kletos ini, yaitu kaleo atau kletos. Artinya yang dipanggil. Jadi Roh Kudus itu bisa kita sapa. Nah, ketika kedua kata ini digabungkan, para dan kaleo atau kletos menjadi parakletos, artinya kalau digabungkan adalah yang ada bersama dengan kita dan yang biasa kita panggil. Saudara-saudara, jadi saya mengajak saudara semua bahwa di dalam hidup saudara itu ada Roh Kudus. Pada waktu saudara terima Yesus, pada waktu saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, pada waktu saudara membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus itu masuk sepenuhnya dalam hidup saudara. Dia nggak masuk separuh-separuh. Karena itu saudara nggak perlu bilang, Roh Kudus masuk dalam hatiku. Roh Kudus bingung, gue dari dalam lu suruh keluar, masuk lagi. Sekali Roh Kudus masuk, dia akan tinggal dalam hidup saudara. Dan dia masuk seutuhnya. Bukan kakinya ketinggalan, tangannya ketinggalan. Dia masuk seutuhnya. Tetapi untuk berjalan di dalam Roh Kudus, saudara perlu mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Sapalah Roh Kudus setiap pagi ketika kita bangun. Ajaklah Roh Kudus berbicara ketika saudara ada di mobil dan di mana saja. Karena dia berjalan bersama dengan kita dan dia bisa berbicara kepada kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong dan roh penghibur. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus itu menghibur dan menolong kita? Bagaimana Roh Kudus itu menghibur dan menolong kita? Yang pertama, Roh Kudus itu menghibur kita melalui kehadirannya ketika kita memanggil Dia. Roh Kudus itu menghibur kita melalui kehadirannya. Pada waktu saudara memanggil Dia, Roh Kudus jamah hidupku. Roh Kudus beri kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memang ada bersama dengan kita.
Tetapi dia akan mulai bekerja ketika kita mengundangnya secara aktif. Ketika kita memanggil dia, menyapanya secara aktif, maka dia akan mulai bekerja. Saya beberapa waktu ini dalam satu keadaan kondisi fisik yang agak lemah, saudara. Jadi udah 1 bulan ini, saudara, setiap lewat jam 12, jam 1 lah, itu kondisi saya ngedrop, saudara. Dan ini menyulitkan saya ketika saya harus melayani. Pagi saya bangun seger, saudara. Dan saya biasa tiap hari jemput anak saya sekolah, anak saya pulang jam 1, sampai di rumah, itu saya tuh badan saya drop. Sehingga seringkali pulang, saya tuh nggak bisa kerja. Biasanya kalau sebelum hal ini terjadi, saya biasanya pulang nganterin anak saya, kemudian saya langsung pergi. Saya cari satu tempat, biasanya saya kerja di Starbucks, itu holy place-nya pendeta, saudara, Starbucks. Di mana pewahyuan itu datang di situ. Dan bau kopi itu bagai wangi-wangian dari persembahan yang dibakar untuk naik ke tahta Tuhan di sorga. Biasa saya kerja di Starbucks, karena saya perlu wifi juga di situ, saya bisa kerja sendiri. Dan 1 bulan ini, sampai di rumah, saya tuh gak keinginan untuk pergi. Ini badan capek sekali, saudara. Dan saya gak ngerti kenapa. Jadi saya maunya tuh setiap siang itu saya harus tidur. Dan kadang-kadang tidurnya itu cukup panjang. Jam 2 saya tidur atau jam 2:30 saya tidur. Bisa jam 6 saya baru bangun. Gitu. Dan saya tidur dalam sekali. Banyak orang bilang katanya saya kecapean. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya gak mau kondisi saya kayak begini. Saya gak bisa ngapa-ngapain, sedangkan akhir-akhir ini banyak hal yang harus saya persiapkan, saudara. Ada banyak khotbah yang harus saya persiapkan, ada banyak khotbah baru yang harus saya buat. Dan besok saya mesti pergi ke Singkawang pagi-pagi, jam 6 saya mesti ada di airport, saudara. Karena pesawat saya berangkat pagi untuk melayani satu KKR di sana sampai hari Kamis. Dan kondisi fisik saya itu membuat saya terganggu, saudara. Terus terang tadi saya cerita sama Pak Gembala. Tadi pagi pun, waktu saya tiba di tempat ini, saya dalam kondisi fisik yang tidak sehat. Tadi pagi saya bangun, saya rasa ada sesuatu yang gak enak dalam tubuh saya. Saya berdoa, saya baca firman Tuhan, dan waktu saya sampai ke tempat ini, fisik saya tidak mendukung saya. Tapi saya tadi bilang sama Pak Gembala, hari ini saya mau khotbah tentang Roh Kudus. Waktu saya duduk di depan, sementara worship leader tadi menyanyikan lagu firman. Tadi kita cuma ngulang 2 kali kalau gak salah lagu firman. Gak lama, gak panjang. Waktu saya duduk di depan, saya nyampe di sini, saya duduk di depan, saya berdoa. Dan saya mulai berbahasa roh, saudara. Dan tiba-tiba, Roh Kudus menjamah hati saya, menjamah hidup saya. Waktu saya mulai berbahasa roh, tiba-tiba ada bahasa-bahasa yang baru, yang saya tidak pernah sebutkan sebelumnya. Dan saya terus berbahasa roh, sementara saudara menyanyi, worship leader menyanyi lagu firman. Saya terus berbahasa roh. Dan tiba-tiba semakin dalam, dan saya merasakan jamahan Tuhan. Saya mulai berkata, Roh Kudus jamah saya. Dan saya kembali berbahasa roh. Tiba-tiba ada sesuatu yang gak bisa saya gambarkan. Tapi saya bisa merasakannya. Seperti ada sebuah selubung, seperti ada sebuah aliran yang tiba-tiba dicurahkan kepada saya waktu saya duduk di depan. Dan tiba-tiba saya menangis. Gak banyak orang tahu saya menangis di depan tadi. Tiba-tiba saya menangis, sementara saya berbahasa roh saya menangis. Dan ketika worship leader panggil saya, itu saya masih dalam keadaan mata saya basah. Roh Kudus itu akan bekerja ketika saudara mulai memanggil dia. Roh Kudus menolong saudara, menghibur saudara, ketika saudara memanggil dia. Kehadirannya itu menghibur kita. Kehadirannya itu menolong kita. Saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus saja akan membawa sukacita, kemenangan, dan kekuatan yang luar biasa. Waktu saudara mengundang dia, memanggil Roh Kudus, maka kita akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kita nggak bisa menjelaskannya, tapi kita tahu. Dan tiba-tiba tanpa kita sadari, waktu Roh Kudus hadir, waktu kita memanggil dia, kehadirannya itu memberikan kepada kita sukacita. Ketakutan kita lenyap, digantikan dengan sukacita. Kita tahu masalah kita belum kelar.
Kita tahu bahwa problem kita belum kelar. Tapi ketika kita berdoa, kita memanggil Roh Kudus, tiba-tiba damai sejahtera Tuhan mengalir. Kekuatan yang baru mengalir. Ada kelegaan, kekhawatiran kita diganti dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena Roh Kudus hadir dan kehadirannya menghibur dan menguatkan kita. Oh, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Roh Kudus memberi kekuatan dan sukacita saat kita memanggil Dia. Dia menjamah kita. Setiap pagi, sapalah Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, saya punya banyak pekerjaan hari ini. Pimpinlah saya. Berjalanlah berdampingan dengan saya. Berikan kekuatan kepada saya. Roh Kudus, hari ini ada satu masalah yang harus saya bereskan. Kuatkanlah saya. Kehadiran Roh Kudus itu menolong. Roh Kudus menolong dan menghibur kita lewat kehadirannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Roh Kudus menghibur dan menolong kita? Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada kita. Roh Kudus mengingatkan janji Tuhan kepada kita. Saya tadi cerita sama Pak Gembala. Ini masih masuk poin yang pertama sih, tapi saya tadi lupa sharingkan. Saya mengawali pelayanan saya itu dari gulung kabel, saudara. Jadi waktu saya bantu pelayanan, bertobat, bantu pelayanan, saya nggak tahu potensi saya apa. Ya saya tahu sih saya suka nyanyi di kamar mandi, saudara ya. Tapi belum tentu itu jadi potensi saya. Banyak orang nyanyi di kamar mandi, tapi juga sebetulnya nggak bisa nyanyi. Jadi saya mengawali pelayanan saya dari gulung kabel, angkat keyboard. Dan waktu itu kita kebaktian di persekutuan, saudara, di lantai 7. Jadi tugas saya tuh ngangkat keyboard dari mobil, bawa ke atas, beresin semua kabel. Dan saya bersyukur, saya pernah mengalami masa-masa itu. Sekarang saya tahu bagaimana bisa gulung kabel jadi bulat. Nggak semua seorang bisa gulung kabel jadi bulat. Gulung kabel itu ada tekniknya, betul nggak? Itu nggak bisa saudara main gulung-gulung aja, pasti pletot-pletot, percaya sama saya. Nah saudara-saudara, kemudian saya mulai dipercayakan bantu jadi singer. Nah bantu jadi singer dan kemudian saya mulai dipercayakan jadi worship leader, saudara. Ya jadi saya melewati beberapa tahap pelayanan dalam hidup saya. Nah, saya ingat waktu saya melayani jadi worship leader. Saya itu paling tidak suka kalau waktu saya jadi worship leader, itu yang ngiringin saya itu cuma single keyboard. Karena saudara tahu kalau single keyboard itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diimprove. Ya dipencet merahnya, gitu. Dan sampai mati pun akan begitu. Tapi kalau full musik, itu bisa diimprove-nya lebih banyak. Nah saya itu sebetulnya nggak suka pakai single keyboard. Nah tapi setiap kali ibadah WBI di tempat kami, itu selalu pakai single keyboard. Saudara. Tapi satu waktu ketika saya mau melayani, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya ini berdosa nih, kalau saya mengandalkan musik. Sebetulnya saya memuji itu dari hati. Hati saya yang rindu, itu yang membuat hadirat Tuhan turun. Tidak tergantung dari musik. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya ingat sekali pagi itu. Tuhan, saya nggak peduli hari ini, mau ada musik ya mau kagak, tapi hati saya akan menyembah Tuhan. Waktu saya naik 1 jam sebelum ibadah, saya mau latihan sama pemain keyboard, saya ngomong sama dia, hari ini kita menyembah Tuhan, full heart saya bilang. Kita habis-habisan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa supaya hadirat Tuhan turun. Dan kita berdoa saudara, kita berdoa, minta hadirat Tuhan. Roh Kudus jamah setiap umatmu. Udah kita latihan nih, dan kita gak rasakan apa-apa. Gak ada tanda-tanda, gak ada apa-apa. Tapi hari itu saya sudah bertekad, ada musik, gak ada musik, hati saya mau menyembah Tuhan. Walaupun cuma single keyboard, tapi Tuhan bisa pakai. Orang Tuhan bisa pakai batu untuk ngalahin Goliat kok. Dan akhirnya kita nyanyi. Saya ingat pada waktu itu yang khotbah adalah Pak Pendeta Julius Ishak. Itu udah datang. Pada waktu kebaktian mulai dia datang dan kemudian ada Mami Sugiarto, ibu dari Lea, Robert Lea, kalau saudara suka diberkati lewat pujiannya. Nah, dia beribadah di tempat kita, jadi ketua WBI waktu itu dia juga hadir. Dan kemudian saya mulai nyanyi. Saya buka hati saya menyembah Tuhan. Saya nyanyi 1 lagu worship. Nyanyi 1 lagu dan kemudian diulang lagi 2 kali. Dan kemudian saya ajak jemaat berdiri. Kemudian diulang lagi 3 kali. Kemudian setelah 3 kali diulang refnya sekali. Dan kemudian saya ajak jemaat untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau luar biasa. Dan waktu kita menyembah Tuhan saudara, tiba-tiba hadirat Tuhan itu melanda tempat itu.
Dan tiba-tiba jemaat itu menyembah, itu di luar apa yang pernah saya bayangkan dan pikirkan. Jemaat itu mulai menyembah dengan antusias. Wah, mereka nyembah. Sampai tidak terasa, saudara. Biasanya saya sudah berhenti, karena kita ada beberapa lagu yang mau kita naikkan. Tapi itu jemaat gak bisa diberhentiin. Nyanyi terus nyembah Tuhan, saya lihat. Ini udah jam 10 lewat 20. Biasanya paling worship di depan itu paling lama itu 15 menit. Kemudian kita mesti beralih ke lagu praise. Liturginya begitu, saudara. Ini udah 10.20 dan jemaat tidak turun intensitas penyembahannya. Rame itu ruang kebaktian, saudara. Wah, mereka mulai menyembah. Saya mau nanya sama pemain musik nih, gimana nih sebaiknya? Apa kita berhentiin, apa diterusin? Ketika saya lihat pemain musik, teman saya lagi nangis sambil main keyboard, saudara. Dia dilawat Tuhan juga, air matanya netes-netes, saudara. Waduh, saya tahu dah kalau udah begitu, ini gak boleh diberhentiin. Tuhan sedang melawat. Akhirnya saya gak peduli sama yang namanya liturgi. Saya mengalir bersama dengan Roh Kudus. Dan jemaat mulai menyembah. Dan tahukah saudara, Tuhan itu intervensi. Tiba-tiba ada jemaat yang jatuh, peletak. Ada jemaat yang mulai manifestasi. Dan Pak Julius Ishak dengan Ibu Sugiarto pada waktu itu dia peka. Akhirnya apa yang terjadi sebelum firman? Mereka berdua keliling mendoakan orang-orang dan pada manifestasi. Altar call terjadi sebelum firman Tuhan. Roh Kudus menjamah mereka. Dan waktu itu saya sampai capek, saudara. Sampai capek, saya duduk di mimbar, saya duduk di sini. Saking kecapean saya duduk, saudara. Nungguin jemaat kagak kelar-kelar nyembah Tuhan. Saya sendiri pun sambil duduk saya nangis, air mata saya keluar. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan gak kerasa, saudara. 50 menit, satu lagu yang diulang 2 kali, 3 kali. Tapi ketika Roh Kudus kita panggil, Roh Kudus itu hadir, maka sesuatu terjadi. Hari ini Roh Kudus ada di tempat ini. Ketika saudara memanggil dia, kehadirannya akan memberikan kekuatan buat saudara. Tapi Roh Kudus juga menolong kita dengan cara mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada kita. Roh Kudus itu menghibur kita dengan cara mengingatkan firman Tuhan kepada kita. Firman itu bisa menjadi hidup, dengarkan dengan baik. Firman Tuhan itu bisa menjadi hidup dan kuat karena Roh Kudus mengingatkan dan menghidupkan firman itu dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi penghiburan buat kita, saudara. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Inilah penghiburanku ketika aku sengsara, kata pemazmur. Bahwa janji-janji Tuhan, janji-janji itu ada di dalam apa, saudara? Firman-Nya. Firman-Mu yang berisi janji-janjimu Tuhan, itu yang menghidupkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin, saudara. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Pada waktu firman Tuhan itu dihidupkan oleh Roh Kudus, diingatkan kepada kita, itu akan menjadi kekuatan dan penghiburan yang luar biasa. Coba kita lihat lagi ayat 26 dari Yohanes pasal 14. Dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini salah satu cara Roh Kudus menghibur dan menolong kita, yaitu dia mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita dengar. Karena itu saudara, saya ingin katakan kepada saudara, waktu saudara dengar firman, setiap kali saudara dengar firman Tuhan, jangan pernah berkata, firman Tuhan ini tidak cocok buat saya. Mungkin hari ini saudara tidak memerlukan firman Tuhan itu. Tapi Roh Kudus tahu bahwa bulan depan Roh Kudus saudara memerlukan firman Tuhan itu. Setiap kali saudara dengar firman Tuhan, tabung firman Tuhan itu. Tabung firman itu di dalam hati saudara. Tabung firman Tuhan itu, jangan menolaknya. Karena Roh Kudus tahu pada saat kapan kita memerlukan firman Tuhan itu, dan Roh Kudus membantu kita mengingatkan, memanggil keluar firman yang sudah kita dengar. Tapi syaratnya saudara mesti rajin dengar firman. Kalau saudara nggak dengar firman, nggak ada yang ditabung, apa yang mau dipanggil keluar? Betul nggak saudara? Kita itu kayak komputer. Apa yang pernah kita save,
itu yang bisa kita panggil keluar. Kalau saudara tidak pernah save satu data, saudara nggak akan pernah bisa panggil keluar data itu dari komputer saudara. Kalau saudara tidak pernah menabung firman, maka saudara, Roh Kudus tidak akan pernah bisa mengambil keluar firman Tuhan itu dari dalam hidup saudara. Karena saudara tidak pernah menabungnya. Tapi setiap kali saudara dengar firman Tuhan, kita tabung. Nanti pada waktu kita susah, kita ada masalah, tiba-tiba ayat itu bisa keluar. Roh Kudus yang mengingatkan ayat-ayat itu. Waktu saudara stres, waktu saudara punya masalah, waktu saudara dalam tekanan yang berat, tidak ada jalan keluar. Waktu kita nyanyi, tiba-tiba kita diingatkan satu ayat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roh Kudus yang keluarkan ayat itu dan mengingatkan ayat itu. Nah, sekali lagi supaya ayat-ayat itu bisa keluar, kita mesti masukin ayat itu. Pada waktu yang saudara perlukan, Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat yang ada di dalam diri saudara yang pernah saudara baca. Hari ini ada yang butuh duit? Ya, semua butuh duit, Pak. Ada yang ngalamin kesulitan keuangan? Ada yang mengalami kesulitan ekonomi, saudara? Waktu saudara sedang susah, waktu saudara sedang memerlukan pemulihan dalam ekonomi saudara, waktu saudara sedang berdoa, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saudara. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tapi ayat itu bisa keluar setelah saudara masukin ayat itu. Karena itu sekali lagi saudara, jangan pernah menolak setiap ayat-ayat firman Tuhan yang saudara dengar. Roh Kudus tahu apa yang kita butuhkan. Roh Kudus yang paling tahu kebutuhan mendasar kita. Bahkan kita sendiri pun seringkali kita nggak tahu sebetulnya apa yang paling kita butuhkan. Dan pada waktu saudara sedang membutuhkan itu, Roh Kudus akan mengingatkan janji-janji Tuhan yang pernah Tuhan katakan di dalam hidup saudara. Roh Kudus menghidupkan firman menjadi rema dalam hidup kita. Pada saat itu terjadi, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara akan mendapatkan penghiburan. Sebab Roh Kudus tahu kebutuhan saudara. Dan pada saat yang tepat, Dia akan mengingatkan janji Tuhan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara Roh Kudus itu menolong dan menghibur kita? Yang ketiga, Roh Kudus itu mendoakan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Roh Kudus mendoakan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, ternyata Roh Kudus itu juga menolong kita dengan membantu kita berdoa. Roh Kudus itu mendoakan apa yang kita butuhkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba kita baca dulu ya ayatnya ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saudara masih semangat dengar firman Tuhan? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya mau tanya saudara, lihat, roh di situ R-nya huruf kecil apa huruf besar? Huruf besar. Berarti ini bicara tentang siapa? Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Berapa banyak di antara saudara bersyukur bahwa Roh Kudus mendoakan kita langsung kepada Bapa? Amin. Berikan tepuk tangan buat Roh Kudus. Haleluya. Katakan sama-sama dengan saya, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau berdoa untuk saya. Jadi Roh Kudus itu membantu kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya kita tidak tahu, tidak terucapkan. Dan itu langsung tembus kepada Bapa loh. Kepada Allah Roh Kudus berdoa. Saudara-saudara, sekali lagi, kita seringkali tidak tahu apa kebutuhan utama kita. Ada banyak orang, pengusaha-pengusaha, bapak-bapak berpikir, oh yang saya perlukan itu duit, saya mesti bayar ini duit. Padahal dia gak tahu, itu bukan kebutuhan utama dia. Tapi Roh Kudus tahu. Tiba-tiba dikasih tanda, dadanya sakit. Ternyata waktu ke dokter bilang apa? Pak, udah jangan cari duit terus.
berobat dulu. Jantung Bapak udah 95% mampet. Kita berpikir kebutuhan utama kita duit. Tapi Roh Kudus tahu kebutuhan utama Bapak itu bukan duit. Jantungnya mampet saluran darahnya. Itu kalau diterusin bisa mati dia. Kena serangan jantung dan kolaps. Tapi kita bersyukur bahwa kebutuhan-kebutuhan kita yang kita sendiri tidak tahu, Roh Kudus mendoakan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saudara-saudara, orang karismatik seringkali berkata, menafsirkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini sebagai bahasa roh. Tidak ada salahnya. Saya tidak bilang bahwa itu salah. Pada waktu kita berbahasa roh, kita sendiri nggak ngerti bahasanya itu. Orang yang berbahasa roh itu Roh Kudus berdoa. Kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus sedang membantu kita berdoa langsung kepada Bapa. Nah, yang nggak bisa bahasa roh nanya, nah kalau saya kagak bisa bahasa roh gimana Pak? Apa Roh Kudus bisa membantu kita? Bisa. Saudara pernah nggak ngalamin? Terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu yang sering nangis. Makanya tisu paling laku dijual ke ibu-ibu. Karena ibu-ibu gampang nangis. Survei membuktikan. Kalau kita jalan di rumah duka gitu ya, itu kadang-kadang ibu-ibu bisa nangis. Kita tanya, kenapa lu nangis? Iya itu. Emang kenal? Enggak. Nah terus lu kenapa nangis? Itu pada nangis semua, gue jadi nangis katanya. Padahal kenal juga kagak, belum nyampe ke rumah duka yang kita mau kunjungin saudara. Tapi di tengah jalan udah ada pembukaannya dulu, latihan dulu saudara. Pernah gak saudara-saudara, saudara punya beban berat, saudara punya masalah. Tapi saudara nggak tahu mesti ngucapin apa dalam doa saudara. Jadi sepanjang doa saudara tuh cuma nangis doang. Pernah nggak begitu? Saya ingin katakan kepada saudara, bahwa waktu saudara nangis, itulah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara nggak bisa membahasakannya dengan bahasa manusia. Kadang-kadang kita tahu kita punya masalah berat. Kadang-kadang kita tahu kita punya beban berat. Waktu kita berdoa seringkali kita nggak tahu gimana mesti ngomongnya. Kita cuma bisa nangis saja. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, waktu saudara nangis, tangisan saudara buat Roh Kudus itu adalah bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Dan Roh Kudus sedang berdoa untuk saudara. Jadi saudara jangan meremehkan ibu-ibu yang tiap kali doa itu nangis. Roh Kudus sedang membantu dia berdoa kepada Allah. Tangisan saudara menjadi bahasa yang jelas bagi Roh Kudus. Pada saat kita tidak bisa berkata-kata, nggak ada kata-kata bahasa yang keluar, hanya tangisan. Pada saat itu roh yang ada di dalam kita sedang berdoa langsung kepada Bapa. Roh Kudus sedang berteriak kepada Bapa untuk kebutuhan kita. Nah, saya mau tutup dengan cerita terakhir. Dan nanti kita akan berdoa sama-sama. Saya ingat saudara, ada seorang teman saya, waktu itu kita ada kumpul hamba-hamba Tuhan. Ya, dia cerita, waktu itu dia ada kumpul hamba-hamba Tuhan, ketemu mau makan siang sama-sama. Dan pada waktu mereka mau makan siang, ya sebelum makan siang berdoa dulu saudara. Dan kemudian mereka berdiri sama-sama berdoa. Dan salah seorang hamba Tuhan yang ada di tempat itu ditunjuk, kamu yang mimpin doa ya? Oh ya udah. Nah ini enaknya kalau makan sama hamba Tuhan, begitu ditunjuk doa, langsung iya. Kalau sama jemaat, tunjuk lagi sebelahnya. Lu aja deh, balik lagi ke dia lagi. Oh iya, gua doa dah. Ayo kita doa sama-sama. Yang namanya doa makan siang, itu singkat. Ya nggak perlu doain yang lain-lain. Ya kita doa untuk makan siang, ya fokus kita kepada makan siang, bersyukur, minta Tuhan kuduskan. Nah, waktu dia lagi berdoa, Tuhan kami bersyukur hari ini kami berkumpul sama-sama. Satu fellowship yang indah, setelah beberapa waktu kami gak bisa berkumpul, tapi hari ini kami punya waktu. Dia berdoa pembukaan itu, mengucap syukur untuk perkumpulan itu, karena mereka udah lama gak ketemu. Dan tiba-tiba selesai dia berkata-kata begitu, waktu mau doa untuk makanan, tiba-tiba doanya jadi aneh. Tiba-tiba dia berdoa, Tuhan, tim misi dari gereja saya, dia bilang, saat ini sedang melakukan perjalanan misi di satu daerah dia sebut. Dan kemudian dia bilang, teman-teman mari kita bantu doa untuk tim misi. Tiba-tiba doanya melenceng. Tuhan lindungi dengan kuasa darahmu. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan yang mau mencelakakan mereka, menghancurkan mereka, dalam nama Yesus, kami patahkan satu hati. Jadi teman-temannya yang lain, ya kaget sih, kok ini doa makan jadi doa misi. Tapi karena disuruh doa ya mereka doa juga saudara. Jadi peperangan rohani saudara. Dalam nama Yesus dan mereka berdoa mematahkan kuasa-kuasa kutuk, kuasa-kuasa kegelapan yang mau menyerang tim misi dari teman saya ini saudara.
Dan kemudian setelah itu, baru mereka bilang, Tuhan terima kasih buat makanan ini, kami mau menikmati dalam nama Yesus, amin. Begitu selesai, ini teman-teman pada ribut nih. Lu kok aneh ya? Gue baru ketemu satu nih hamba Tuhan kayak lu. Doa makan, tau-tau doain misi, peperangan rohani. Lu gila juga lu ya katanya. Kenapa kalau bisa begitu katanya? Mereka pada nanya. Terus teman saya bilang, ya gue gak tahu. Tiba-tiba waktu lagi berdoa, mengalir aja. Tiba-tiba Tuhan taruh untuk berdoa untuk tim misi itu. Pasti ada sesuatu dia bilang. Oh ya udahlah, yang penting kita udah doakan sama-sama, kita satu hati. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tim misinya itu balik. Dan kemudian mereka menceritakan kepada teman saya ini, bahwa pada waktu mereka melakukan perjalanan misi, itu mereka melewati satu daerah. Kadang-kadang kan kita mau misi itu, mau pindah daerah itu mesti lewat gunung. Dan kadang-kadang jalanan di gunung itu tidak seperti di puncak, saudara. Beda. Itu kadang-kadang jalanannya tuh begitu sempit, sehingga kalau ada dua mobil dari arah berlawanan, itu benar-benar ngeri, saudara. Karena di satu sisi gunung, kalau pas kita ada di sisi yang lain, itu sisi kita jurang. Bisa ngebayangin, saudara, dengan jalanan yang begitu sempit. Nah, rupanya tim misi ini melewati daerah seperti itu. Dan tiba-tiba mobilnya itu kena batu di sisi kanannya. Mereka sedang ada di sisi kiri, di mana sebelah kirinya itu jurang. Tiba-tiba ban sebelah kanan itu nginjek batu waktu mereka lagi jalan, dan mobil itu oleng ke sisi jurang. Dan itu mobil jeep, saudara. Dan semua orang di mobil itu berteriak-teriak. Mereka teriak, darah Yesus tolong. Karena menurut mereka, itu kalau bukan Tuhan, itu mobil udah terbalik. Masuk jurang dan mereka bisa mati. Karena jurangnya cukup dalam. Tiba-tiba mereka bilang, ketika mobil itu oleng, dan mereka siap-siap untuk menerima yang terburuk, tiba-tiba seperti ada tangan yang menahan mobil itu. Dan membalikkan mobil itu, plek ke tempat semula. Teman saya jadi kaget, saudara. Ini tim misinya kagak tahu cerita waktu mereka lagi doa makan itu. Teman saya dengar itu ngelongo. Dia tanya, hari apa itu terjadi? Disebutin harinya. Pas seperti hari mereka pada waktu ngumpul mau makan siang. Jam berapa? Sekitar jam 12. Pas pada waktu teman saya digerakkan untuk berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu tahu kebutuhan kita. Roh Kudus itu tahu kebutuhan terbesar apa di dalam hidup kita. Dan Ia membantu kita untuk berdoa, memberi kekuatan dan penghiburan. Dia bisa memakai orang lain. Dia bisa membantu kita dengan mengingatkan kepada orang lain tentang kebutuhan kita. Tapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara bahwa Roh Kudus itu hidup dan Dia bisa berbicara kepada kita. Dia membantu kita. Karena itu hari ini saudara, jangan pandang Roh Kudus sebagai sesuatu yang mati. Jangan pandang Roh Kudus itu sebagai sesuatu tempelan di dalam kekristenan. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi, Dia hidup. Hari ini kalau saudara memanggil Dia, Dia akan hadir. Hari ini Roh Kudus, saya ingin katakan, Roh Kudus tahu kebutuhan terbesar apa yang ada di dalam hidup saudara. Roh Kudus tahu, bahkan ketika saudara tidak mengetahui dengan jelas apa kebutuhan mendasar saudara, hari ini saya ingin katakan, Roh Kudus tahu. Dan kalau saudara memanggil Dia, Dia akan hadir. Kehadirannya itu akan membantu kita dan menolong kita, memberi kekuatan buat kita. Saya bersyukur tadi sewaktu saya menunggu kebaktian kedua, saya juga dikuatkan oleh cerita-cerita Pak Gembala, kesaksian-kesaksian pada waktu berdoa di tempat ini, dan kemudian ada momen-momen yang lain, bagaimana Roh Kudus itu luar biasa. Tapi hari ini saya katakan, jangan hanya dengar dari kata orang tentang keluar biasaan Roh Kudus. Roh Kudus ada, Roh Kudus bersama dengan saudara. Dan Dia rindu sebetulnya menjamah saudara. Dia rindu untuk berkata, aku ini hidup, cuma kau tidak pernah mengaktifkan aku. Hari ini apapun masalah yang saudara hadapi, Roh Kudus mau membantu saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.